Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofi Novita Saisyayani dengan nomor NIM 8412123020. Di mata kuliah Sumber Daya Manusia, saya membuat video ini untuk memenuhi UTS saya, di mana saya akan membahas mengenai HRM, tujuan HRM, strategi HRM, solusi, dan juga di era digital ini HRM itu bagaimana gitu ya. Jadi saksikan terus sampai akhir. Tentang proses sumber daya manusia HRM gitu ya. HRM itu apa sih gitu ya? Sumber daya manusia itu atau enggak kita sebut singkatannya itu SDM. SDM merupakan sebuah hal penting dalam sebuah organisasi, dalam sebuah perusahaan, di mana mereka memiliki kemampuan menjalankan sebuah organisasi atau memimpin sebuah perusahaan. SDM ini menjadi sebuah fokus dalam memanajemen sumber daya manusia atau enggak MSDM kita sebutnya. Jadi SDM ini di mana sumber daya manusia ini sangat memiliki kemampuan yang sangat penting gitu ya. Lalu kita juga di sini mengenai bagaimana sih merekrut orang-orang SDM tersebut gitu ya. Jadi kita menentukan kandidat-kandidat itu ada caranya gitu ya. Bagaimana caranya, seleksinya bagaimana, itu kita ada caranya gitu ya. Jadi tidak hanya langsung aja mendaftar langsung keterima, tidak, tapi ada syarat-syaratnya dari mulai perekrutan, seleksi itu ada, terus juga kinerjanya juga bagaimana gitu, itu ada. Kita bahas di HRM ini nih mengenai pembahasan SDM gitu ya. Bagaimana sih kita menemukan SDM yang baik gitu di dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi gitu ya. Tentunya kita harus merekrut ya, merekrut orang-orang yang memiliki orang-orang atau kandidat yang memiliki potensi-potensi yang baik gitu ya. Tapi kita juga harus tahu nih posisi apa yang kita butuhkan gitu ya. Contohnya kita membutuhkan posisi sebagai host live ya, berarti itu dengan pemasaran, dimana kita harus merekrut orang yang memiliki public speaking yang baik. Terus juga kita juga harus mengetahui sekolahnya dia dulunya di jurusan apa gitu ya. Kalau misalnya dia jurusannya pemasaran, itu adalah sebuah nilai plus bagi dia gitu ya. Seleksinya itu biasanya dari penerimaan lamaran terlebih dahulu, lalu ada penyortiran CV gitu ya. Kita juga akan mengetahui riwayatnya terlebih dahulu sebelum kita ke wawancara. Terus juga kandidat terpilih, seleksi, evaluasi, dan pemilihan kandidat. Lalu untuk manajemen kinerjanya, performanya itu dia bagaimana, kita juga harus tahu. Suatu pendekatan dulu digunakan oleh sebuah organisasi untuk mengelola, meningkatkan kinerja karyawannya gitu ya. Jadi supaya kinerjanya juga benar gitu ya. Jadi kita harus mengembangkan kembali gitu ya, adanya pelatihan dan lain halnya ya. Kita harus tahu juga nih tujuannya bagaimana, penilaian kerjanya itu bagaimana, feedback dan umpan balik A dengan B itu bagaimana, pengembangan karyawan yang tadi saya ucapkan. Lalu ada penghargaan ya, reward gitu ya, jika host live tersebut mencapai tujuan yang baik gitu, bukan misalnya host live itu mencapai target yang lebih besar, contohnya seperti itu. Lalu ada perbaikan berkelanjutan, itu pengembangan untuk si host live tersebut misalnya. Masuk ke HRM strategi. HRM strategi itu manajemen sumber daya manusia ya, atau enggak kita dalam pengelolaan SDM itu harus memiliki kebijakan praktis SDM dengan tujuan dan strategi yang praktis ya dalam organisasi. Tujuannya utama SDM-nya agar menjadi SDM yang memiliki keunggulan kompetensi yang baik gitu ya. Jadi perencanaannya, seleksinya, pengembangannya, manajemen kerjanya itu sudah diatur oleh atau kita sebut HRD ya. Lalu di era digital sekarang itu HRM itu harus memiliki strategi yang baik juga. Contohnya di era digital ini kita harus
menjelaskan gitu ya, bagaimana sih manajemen sumber daya manusia tradisional dengan di era digital seperti sekarang ini ya. Contohnya kita membuat video ini di era digital, kita mengupload di YouTube itu adalah sebuah di era digital. Sedangkan tradisional kita misalnya membuat tulisan-tulisan, mempresentasikannya, mungkin seperti itu perbedaannya. Lalu tentang tantangan-tantangan di HRM di era digital juga tentang perekrutan karyawan, sebenarnya itu mempermudah ya, mempermudah kita karena sekarang tuh banyak banget aplikasi-aplikasi untuk kita menemukan kandidat-kandidat gitu ya. Pengelolaan SDM di perusahaan atau keamanan data itu sekarang di era digital itu lebih mudah gitu. Sekian pembahasan mengenai HRM yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan dari penyampaian materi, dan kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.